Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu bahwa saat ini tuh ngebangun sebuah bisnis online tuh jauh lebih mudah ya, bahkan 10 kali lipat dari beberapa tahun ke belakang ya, dengan adanya AI dan semua pendukung lainnya, rasanya hampir semua orang sekarang udah nggak ada tantangan berat ya untuk membangun sebuah bisnis online. Tapi beberapa orang ya masih banyak yang mungkin bisa nggak berkembang atau mungkin stuck, dan bukan hanya untuk yang baru mulai ya, tapi juga mungkin yang sudah punya beberapa bisnis atau bahkan mungkin ketika adanya era AI ini masuk ya, mereka mungkin malah tambah stuck. Dan saya akan bikin video ini ya, dan saya akan bikin sebuah gameplay yang mungkin menjadi sebuah challenge terbesar kenapa banyak orang not grow atau stuck ya. Dan mungkin ini yang Anda alami ya, mungkin kayak misalnya bis Anda jalan kalau ya Anda online ya, jadi kalau misalnya Anda nggak online maka nggak ada income yang masuk, atau misalnya terlalu banyak tools atau strategi sehingga Anda bingung. Jadi em, makin banyak tools, makin banyak strategi, bukannya semakin berkembang, bahkan beberapa orang malah bisa jadi stuck karena bingung gitu ya. Jadi mana yang harus saya kerjakan, mana yang harus saya ambil alih, atau mana yang harus saya lakukan lebih awal gitu ya. Dan yang paling banyak ya, dan yang akan saya bahas fokus di topik kali ini adalah banyak orang tuh sebenarnya stuck bukan karena cuman sekedar kurang strategi atau bahkan kurangnya skill atau knowledge atau kekurangan tools, tapi mereka meniru model bisnis yang tidak relevan dengan apa yang mereka kerjakan saat itu ya. Mereka meniru model bisnis dengan tim yang besar, dengan resource yang besar, jadi nggak relevan dengan apa yang mereka sedang bangun, dan ini menjadi sebuah problem terbesar kenapa banyak orang stuck dengan bisnis online. Jadi saya akan ngebahas nanti di video ini ya. Nah, jadi core shift-nya dari apa yang akan saya sampaikan saat ini adalah sebagian besar ya pebisnis online yang Anda yang menjadikan online sebagai extra income, mungkin salah satunya Anda, atau sebagai side income atau sebagai main income. Jadi misalnya Anda pengen jadiin ini bisnis online sebagai income utama Anda gitu ya. Atau saat Anda baru mulai dalam 1 tahun sampai 3 tahun pertama, 99% itu pasti memulai sebagai one person ya, one person bisa, atau sebagai solopreneur lah gitu ya, dengan resource yang terbatas. Jadi nah, mungkin Anda juga bisa refleksi ke diri Anda sendiri, bahkan ke bisnis Anda saat ini ya. Mungkin Anda mulai dengan sebagai satu orang, jadi Anda nggak bayar orang, Anda nggak punya uang budget yang besar ya. Anda benar-benar melakukan bisnis Anda sendiri, work from home misalnya, dan itu adalah sebagai one person. Jadi tentunya Anda punya resource yang terbatas, waktu kerja Anda, mungkin budget ya, operasional bisnis Anda ya. Ya, tangan Anda cuma dua, Anda nggak bisa ngerjain semua hal sekaligus ya. Maka yang harus Anda pahami adalah ya, satu ya, yang pertama adalah one person business tentu nggak sama dengan yang namanya startup. Jadi kalau Anda misalnya nonton YouTube, nonton strategi bisnis dari orang-orang yang menjalankan startup, kemudian juga bagaimana mereka manajemen waktunya, strategi bisnisnya, maka Anda belajar dari bisnis yang nggak relevan dengan apa yang Anda kerjakan gitu ya. Jadi bukan strateginya nggak bagus, justru malah bagus, tapi untuk sesama startup. Kalau Anda one person, Anda nggak bisa implementasikan itu ke bisnis Anda karena nggak relevan ya. Misalnya mereka ngomongin budget iklan, mereka ngomongin bagaimana mengatur waktu dengan beberapa orang. Anda sendirian, Anda nggak bisa ngerjakan hal yang sama dengan orang-orang yang punya startup. Atau misalnya satu orang dengan agensi ya. Agensi kan biasanya punya beberapa tim gitu ya. Dan juga model bisnisnya juga sebagian besar adalah B2B atau business to business. Nah, mungkin bisnis Anda adalah business to customer, B2C. Jadi tentunya implementasinya beda, strateginya beda, cara ngatur waktunya juga beda. Atau misalnya agensi rata-rata mungkin di satu tempat khusus, mereka punya jam kerja dari jam 8 sampai jam 4 sore gitu kan. Saya juga pakai salah satu agensi, dan saya lihat operasi mereka dari jam 8. Nah, sebagai one person, Anda misalnya baru mulai sebagai side income gitu ya, Anda punya waktu misalnya cuma malam hari, pulang kerja gitu ya, atau cuma sore, atau cuma pagi, maka Anda nggak bisa ngerjain satu model bisnis dengan model bisnis yang berbeda. Ya, jadi satu orang butuh desain yang berbeda. Jadi kalau misalnya Anda masih one person, maka Anda punya model bisnis yang berbeda yang harus Anda kerjakan. Ya, nah, one person business model yang harus Anda pahami. Jadi kalau misalnya Anda sekarang masih ngerjakan bisnis ya sendirian atau one person ya, maka saya akan nyebut adalah sebagai one person business model. Mau itu Anda jualan course,
kelas atau consulting atau jual jasa online ya, maka Anda masih one person business model. Nah, jadi yang Anda harus pahami adalah kunci pentingnya ya. Sebagai one person business model, Anda tidak menjalankan bisnis. Oke, jadi semua tools, strategi, dan semua hal lainnya, AI itu adalah semuanya pendukung. Karena Anda tidak menjalankan bisnis, itu adalah bukan bisnis Anda, AI bukan bisnis Anda, ya. Jadi yang harus Anda pahami adalah Anda adalah bisnisnya. Jadi sebagai one person business model, Anda adalah bisnisnya, bukan yang lainnya, ya. Dan itu akan saya bahas dalam blueprint ini, one person operating system digital lifestyle business. Kalau Anda sudah paham ini, Anda akan tahu bagaimana membangun sebuah one person business model Anda yang berhasil. Ya, dan kemudian Anda bisa nanti hire orang, hire tim, atau ketika Anda punya mungkin keuangan yang sudah bagus, Anda sudah bisa uh, sewa agensi atau yang lainnya. Tapi sebagai one person business model ketika Anda baru mulai atau masih stuck di under misalnya 30 juta per bulan, di bawah 50 juta per bulan, maka Anda bukan butuh gap ini ya. Nah, sekarang saya akan masuk ke materinya bagaimana melakukan atau operating system sebagai one person business model ya. Oke ya, kita masuk ke diagramnya one person operating system digital lifestyle business. Bagaimana Anda membangun sebuah bisnis digital Anda yang bisa Anda kerjakan untuk sebagai one person ya, mungkin Anda baru mulai atau mungkin belum memiliki resource yang masih memiliki resource yang terbatas, dan ini adalah operating system yang Anda harus kerjakan dan pahami bagaimana membangun sebuah bisnis Anda. Dan ada bagian lengkapnya dari training ini ya, subtopiknya, perbagainya, tapi saya akan gambarkan atau saya berikan gambaran dari garis besarnya ya, dari diagram ini, dan ini sudah cukup untuk Anda memahami bagaimana sebuah operating system sebagai one person digital lifestyle business ya. Nah, kita akan masuk ke materinya. Ya, yang pertama kita akan mulai dengan pondasinya. Jadi banyak orang yang salah paham mengenai peran mereka ketika membangun sebuah one person bisnis ya. Mereka kan langsung fokus sama konten, atau misalnya mereka langsung sibuk sama apa yang harus dijual. Nah, jadi pondasinya ada tiga ya teman-teman semua. Dan ini nggak bisa dibalik. Ini berurutan ya. Jadi ini berurutan poinnya yang harus Anda pahami. Yang pertama adalah Anda sebagai founder. Oke, yang kedua, Anda sebagai medianya, baru Anda sebagai intellectual property atau IP, ya. Dan Anda nggak bisa mulai dari IP dulu, Anda nggak bisa mulai dari media dulu, tapi Anda fokus sama founder dulu. Anda nggak bisa langsung ke IP juga, ya, langsung fokus sama apa yang dijual, maka nanti bisa Anda akan berantakan. Ya, Anda akan fokus sama posisi Anda sebagai founder. Anda harus paham dulu mengenai posisi Anda sebagai founder. Apa aja yang mencakup sebuah founder ini, ya. Ini dia. Yang pertama adalah Anda harus paham menentukan arah dari bisnis Anda. Niche apa yang Anda ingin ambil, siapa audiens Anda, kemudian juga memilih fokus strategi apa yang Anda ingin pakai misalnya. Atau yang ketiga adalah Anda mengambil keputusan strategis dari bisnis Anda. Jadi Anda harus paham dulu peran Anda sebagai the founder. Contohnya seperti apa sih kalau peran Anda sebagai founder? Pertama adalah misalnya Anda memilih channel bisnis apa? Apakah Anda pakai Instagram? Anda akan fokus sama YouTube? Atau nanti Anda akan fokus sama paid ads, organik? Anda harus paham dulu Anda akan fokus kemana, dan sesuaikan dengan resource yang Anda miliki. Kalau misalnya Anda punya biaya operasional yang terbatas, misalnya Anda tentukan dulu Anda akan fokus sama organik. Ya, kemudian saya akan memilih satu core offer. Ya, saya akan jualan apa nih? Saya akan menjual berapa offer? Ya, di awal saya akan menjual offer yang mana? Dan kemudian Anda paham bahwa Anda akan memiliki beberapa teknis yang harus dikerjakan. Dan Anda mengambil keputusan strategis dalam hal ini. Misalnya, saya akan mengerjakan bagian teknis ini, dan yang satu lagi, saya rasa saya punya budget, saya akan hire orang. Jadi Anda harus paham dulu mana hal-hal yang peran Anda sebagai the founder. Jadi jangan sampai semuanya Anda fokus sama hal teknis. Tadi saya bilang, kalau misalnya limit Anda terbatas, ya, mau nggak mau Anda kerjakan teknisnya. Tapi sekali lagi, Anda harus paham dulu bahwa jangan sampai Anda fokus dengan semua hal teknis dalam bisnis Anda, karena Anda nggak akan berkembang nanti. Oke, jadi kalau misalnya memang Anda harus kerjakan, maka Anda harus jelas apa yang harus Anda kerjakan. Jadi di sini hal ini, maka produktivitas itu sangat penting banget.
Ya, kalau memang Anda sama sekali nggak bisa misalnya, mengurangi kerjaan teknisnya, nggak bisa hire orang misalnya untuk mengerjakan satu hal teknisnya, maka Anda memang harus mengatur, produktivitas. Jadi Anda akan nanti memilih lagi, maka Anda misalnya jual yang mana dulu, Anda fokus sama yang mana. Jadi di sini Anda sudah paham bahwa sebagai the founder, Anda harus mengatur semua bisnis Anda dan Anda harus tahu kemana arahnya. Jadi jangan sampai hanya fokus sama, teknis dan Anda lupa harus menentukan arah bisnis Anda. Yang kedua adalah Anda sebagai media. Jadi ketika Anda sudah paham bahwa posisi Anda sebagai founder, ya, maka Anda harus paham yang kedua adalah sebagai media. Apa aja yang mencakup media? Ya, nah, ini teman-teman semua. Ya, oke. Yang pertama adalah sebagai sumber pesan. Ya, jadi media itu adalah Anda adalah wajah dari ide bisnis Anda, pembawa sudut pandang dan tempat distribusi pesan. Jadi Anda nggak menyampaikan tentang personal hidup Anda, who care, nggak ada yang peduli ya. Anda bukan menceritakan tentang siapa diri Anda, saya punya apa, orang nggak melihat itu ya. Jadi maksud di sini sebagai media, sebagai sumber pesan, wajah ide dan bisnis Anda atau tempat distribusi adalah tentang bagaimana cara Anda berpikir, satu. Yang kedua adalah bagaimana insight yang Anda berikan, bagaimana cerita proses yang Anda sharingkan, dan kesalahan yang sering orang ulangi, bagaimana Anda menghandle-nya. Karena setiap orang pasti punya cara yang berbeda-beda. Nah, jadi ketika ngebahas media ini, maka yang dinilai adalah bagaimana cara berpikir Anda, insight yang Anda bagikan, cerita proses Anda, bagaimana proses Anda dan bagaimana Anda menilai atau memperbaiki kesalahan yang pernah orang lain lakukan dengan apa yang Anda ingin jual. Jadi media itu pada dasarnya adalah menjawab satu pertanyaan penting, ya. Kenapa orang perlu mendengarkan saya sebelum membeli dari saya? Ya, jadi media ini adalah kayaknya saya perlu beli sama dia karena relevan deh. Kayaknya ini yang saya cari. Jadi ketika orang ngedengerin dari apa yang Anda sampaikan, mereka akan menjawab dengan itu. Ya, kenapa orang perlu mendengarkan saya sebelum mereka membeli dari saya. Nah, itu adalah yang Anda bagikan, insight-nya ya, dan yang lainnya. Jadi kuncinya adalah media menciptakan perhatian, tanpa media tidak ada percakapan. Oke. Nah, kemudian setelah Anda paham mengenai itu founder, kemudian fokus Anda ke media sudah mengerti, maka next step-nya adalah baru masuk ke ya ke IP ya atau intellectual property-nya. Ya. Nah, apa aja yang mencakup IP ini? Ya, kita akan lihat. Nah, IP ini adalah nilai yang akan dibayar orang. Jadi IP ini bukan konten gratisan. Ya, jadi ini adalah hal yang nantinya akan orang bayar. Ya, seperti bagaimana framework yang Anda bagikan, bagaimana cara berpikir Anda menyelesaikan satu masalah, struktur solusi Anda dari A ke B, kayak misalnya ada banyak cara bikin website WordPress, tapi cara Anda pasti berbeda dengan cara yang lainnya. Bagaimana mulai Anda, titik awal Anda, titik akhir Anda, ya, perspektif Anda, framework dan pengalaman yang Anda kerjakan pasti semuanya berbeda. Dan ini adalah value dari apa yang Anda tawarkan. Jadi contohnya adalah misalnya menjadi sebuah guide, kalau saya lebih penting dibandingkan menjadi sebuah expert. Stop watching, start building. Kemudian atau satu offer, satu channel, satu CTA. Misalnya ketika baru mulai saya akan mengajarkan hal-hal yang seperti itu. Jadi inilah yang akan membuat sebuah orang akan berkata, oh ini beda banget ya, kayaknya ini yang saya cari, ini yang masuk akal, saya akan beli yang ini, gitu ya. Jadi kunci dari IP ini adalah bukan cuma sekedar mencari perhatian. Media tadi mencari perhatian, tapi IP adalah yang menjadi sebuah klik, menjadi sebuah nilai yang akan menjadi sebuah offer. Jadi IP ini akan jadi sebuah offer. Ini adalah value yang akan orang bayar. Offer akan jadi sebuah program dan program akan jadi cash flow Anda. Nah, jadi ini adalah fondasi yang pertama ketika Anda membangun sebuah one person business. Anda adalah foundernya dan Anda harus paham peran ini. Jadi sebelum Anda ngebangun sebuah konten, Anda jualan, maka Anda harus tahu dulu keputusan apa aja yang Anda yang Anda ingin ambil. Kemudian yang kedua adalah media Anda, ya. Anda adalah wajah dari ide bisnis Anda. Maka di bagian ini, oke, Anda mengurangi penggunaan AI atau otomatisasi terlebih dahulu. Ya, jadi Anda harus, karena Anda adalah ide bisnis Anda. Ya, orang akan melihat Anda. Kalau untuk nanti teknisnya nggak masalah kalau sudah masuk ke strategi. Tapi di sini Anda harus paham bahwa Anda adalah media dari bisnis Anda, insight Anda. Jadi jangan bikin konten generate lewat AI ya. Karena di sini Anda butuh bagaimana Anda mengenalkan apa yang Anda ingin bagikan, cara berpikir Anda dan yang lain.
Dan IP ini ya, maka ini adalah value yang Anda akan jual nantinya. Ya, bagaimana orang akan membayar Anda dari IP ini, intellectual property Anda. Bagaimana framework Anda, cara Anda berpikir, bagaimana cara Anda menyelesaikan suatu masalah. Oke. Nah, jadi ini adalah fondasi pertama sebagai one person operating system. Oke, digital lifestyle business. Nah, next. Kemudian, ya, setelah Anda paham mengenai tadi fondasinya, maka Anda akan masuk ke step yang selanjutnya, ya, yaitu one person 5P yang perlu Anda pahami. Jadi, nah, Anda sebagai publishing content, kemudian cara berpikir unik Anda juga bagian dari product precision-nya, cara berpikir dan untuk jadi offernya, kemudian positioning, bukan expert tapi guide. Ya, jadi ini adalah peran Anda sebagai 5P yang perlu Anda pahami. Nah, sekarang saya akan bahas ke sini, ya, satu persatu. Jadi ketika Anda menjadi bagian dari 5P ini, ya, karena Anda adalah one person, maka Anda harus mengatur role model Anda, ya. Dan ini contoh role yang bisa Anda implementasikan. Anda bisa modify ini sebenarnya karena ini adalah base dari pengalaman saya dan ini yang saya kerjakan. Jadi ini hanya contoh aja. Jadi contohnya adalah Anda membagi role Anda, ya, di hari-hari yang berbeda. Kalau misalnya Anda eh, punya waktu yang terbatas, ya. Bisa aja kalau misalnya Anda full time, Anda bisa ngerjakan ini langsung rapel Senin dan Selasa jadi Sabtu. Tapi nggak semua orang kan sama, gitu ya. Jadi ini saya akan contoh ambil role yang paling simpel yang bisa Anda kerjakan mungkin 2 sampai 3 jam per hari, maka mau nggak mau Anda bisa membaginya menjadi per hari, ya. Senin Anda bisa berperan sebagai founder dan strategis. Selasa Anda bisa berperan sebagai konten dan publishing. Rabu offer dan funnel, Kamis delivery, Jumat review dan optimization. Nah, di sini baru Anda ngomongin kita yang namanya tools pendukung, ya. Anda bisa pakai AI di sini semuanya. Jadi pas di sini di bagian tadi sini, ya, itu kurangi penggunaan AI karena Anda harus menentukan semuanya base dari eh, kepala Anda sendiri, ya, insight Anda sendiri. Nah, di sini baru kita gunakan ya AI dan segala macamnya. Ya, misalnya font Anda bisa gunakan seperti WordPress. Ini adalah tools-tools yang simpelnya. Jadi dari semua role ini, ya, kayak misalnya untuk web, karena kita membangun sebuah one person, ya. Jadi buat sesimpel mungkin. Ini adalah contoh implementasinya, ya. Untuk satu semua landing dari base kita, saya gunakan WordPress. Satu landing, ya. Jadi semua bisa ya akan sentral di satu website, ya. Misalnya kayak Anda lihat bisa ada sub blog, nah semuanya sentral di sana. Membership, landing page, jualan, kemudian official personal branding saya semua di sana. Kita buat sesimpel mungkin. Anda nggak perlu bikin 1, 2, 3 website. Kemudian yang kedua adalah Anda bisa gunakan AI sebagai konten, ya. Anda ChatGPT atau misalnya Meta AI dan semuanya, ya. Jadi untuk konten gunakan AI, ya, terserah mau pakai berapa AI. Yang saya tahu ada banyak banget, ya. Tapi saya biasa pakai ChatGPT, Meta AI dan beberapa. Kemudian untuk ngatur schedule atau manajemen saya biasa gunakan Notion, ya. Dan yang terakhir, kalau misalnya Anda baru mulai dengan budget terbatas, oke. Nah, Anda bisa gunakan Google Workspace untuk semua pendukung tools-tools lainnya. Anda mau Zoom sama klien Anda nggak punya budget Zoom, Anda bisa gunakan Google Meet. Anda mau bikin presentasi bisa pakai Google Slide. Jadi sebenarnya ketika Anda baru mulai, Anda bisa mulai semuanya dengan hal-hal seperti ini. Semuanya bisa Anda mulai dengan gratis. Activity bisa gratis. Google Workspace, Notion, WordPress, ya, Anda bisa dengan budget yang minim, ya. WordPress bisa berbayar tapi nggak seberapa. Jadi ketika Anda mulai sebagai one person, buat sesimpel mungkin bisnis Anda. Dan yang saya mau simpel adalah yang seperti ini, ya. Jadi oke, bentar ya. Nah ini tadi, ya. Pertama adalah memahami role Anda. Anda bisa bagi role Anda di sini. Oke. Simpel, ya, Anda bisa kerjakan ini 2 jam per hari. Senin Anda sebagai founder, Anda tentukan dulu bisnis Anda seperti apa. Selasa seperti. Jadi ini terus rolling setiap minggunya. Jadi setiap minggunya Anda sebagai founder, Anda harus mereview bisnis Anda, melihat lagi bagaimana strategis minggu ini. Kemudian tools-tools yang bisa Anda gunakan sebagai person, jangan ambil yang rumit. Anda bisa gunakan ini, ya, WordPress, AI, Notion, Google Workspace, semuanya sudah Anda bisa handle untuk membangun one person base Anda. Nah, sekarang ketika Anda sudah paham mengenai role ini, jadi misalnya contoh aja Rabu Anda fokus sama offer dan funnel. Maksudnya seperti apa sih, ya, role ini? Jadi misalnya di hari Rabu deh, ya. Jadi Rabu ini adalah jam dan waktunya Anda memperbaiki offer Anda,
mengemas offer Anda, menyusun offer Anda, melihat funnel Anda. Jadi fokus sama satu bagian-bagian per harinya. Tapi tadi yang saya bilang, kalau Anda full time, Anda bisa mengerjakan ini tergantung dari bagaimana manajemen waktu Anda. Tadi saya bilang kan sebagai founder di sini, maka fokus Anda adalah produktivitas. Misalnya aja Anda bisa gabungkan Senin dan Selasa jadi satu. Maka Selasanya untuk fokus sama misalnya teknis. Kan bisa aja seperti itu. Ya, kan di sini nggak ngebahas teknis saya ya. Jadi misalnya Kamis nanti teknis lah. Ya, misalnya kayak setting autoresponder, setting iklan dan yang lain. Oke, clear ya? Nah, sekarang setelah Anda masuk memahami tentang 5P-nya, jadi yang harus Anda kerjakan daily activity-nya lah, gitu lah, kurang lebih ya. Kita masuk ke produk ekosistem. Nah, bagaimana Anda dibayar? Anda akan perlu produk tentunya. Anda akan butuh cash dan tentunya ada produk yang Anda jual. Nah, pastikan ketika Anda membangun sebuah one person, maka Anda bisa menghasilkan bukan karena satu produk, tapi fokus untuk membangun yang namanya sebuah produk ekosistem. Ya, saya tidak ngebahas tentang bagaimana menghasilkan uang cepat, uang instan, atau uang yang nantinya ada dan besoknya nggak ada. Jadi bukan short bisnis ya, tapi saya ngebahas tentang satu bisnis yang jangka panjang. Nah, ketika Anda sebagai one person, maka meskipun nanti di awal Anda hanya bisa mulai dengan satu produk, tapi fokus Anda adalah nanti akan ngebangun yang namanya produk ekosistem. Ya, nah ketika Anda ngebangun semua model bisnis solo, ya, maka ini adalah beberapa model bisnis yang bisa Anda kerjakan. Ya, digital, kemudian record atau materi yang di-record atau async delivery. Jadi penyampaiannya berbarengan dengan jamnya, misalnya kayak live streaming, webinar gitu ya. Jadi sambil berjalan penyampaian materinya. Kalau recorded mereka bisa langsung akses. Kalau digital ya Anda jualan e-book, template dan yang lainnya. Nah, makanya di sini kenapa saya sebut one person digital database karena memang gameplay ini saya desain fokus sama untuk Anda yang membangun sebuah bisnis digital. Oke. Nah, setelah saya akan masuk apa itu produk ekosistem maksudnya ya. Nah, ini akan berhubungan sama materi gameplay yang pernah saya bikin kan. Oke, jadi saya akan ambil gambar besarnya ya. Produk ekosistem itu dibagi menjadi 4 sebenarnya teman-teman semua. Ya, yang pertama adalah free produk, yang kedua low commitment produk, yang ketiga adalah income multiplier atau core offer, dan yang keempat adalah retention. Nah, ini adalah produk ekosistem yang harus wajib Anda punya ketika membangun sebuah one person. Untuk apa? Untuk membangun yang namanya produk ekosistem ini. Ya. Sekarang kita akan ngebahas yang pertama, ya. Apa itu filter atau free product? Ya, dan ini juga saya lampirkan juga beberapa contohnya supaya ada gambaran. Oke. Nah, jadi free product atau filter tools sebutannya adalah materi-materi gratis yang bisa Anda bagikan untuk menarik audiens masuk ke ekosistem bisnis Anda. Nah, kenapa disebut filter? Sesuai dengan namanya, ini bukan tentang ngebangun leads sebanyak mungkin. Husker ya. Jadi Anda nggak perlu fokus sama jumlah audiens, tapi ini adalah filter. Artinya memang menyaring ya. Nah, namanya juga filter ya. Ini menyaring. Menyaring siapa? Bukan menyaring orang sebanyak mungkin, tapi menyaring orang-orang yang memang relevan sama bisnis Anda. Nah, tadi sebagai the founder, Anda mutusin nih, ya, Anda ingin ngebangun audiens yang seperti apa? Orang-orang yang seperti apa? Apakah freebie seeker? Apakah mereka yang udah punya bisnis, yang belum punya bisnis, atau yang seperti apa? Jadi pastikan materi free produk Anda relevan dengan audiens yang Anda ingin cari. Contohnya ini adalah gambaran seperti dari audiens yang saya saring dari freebies saya. Ada 49 orang satu freebies, ada 201, ada 81 ya, ada beberapa lah. Oke. Nah, kemudian yang kedua masuk ya, kita udah punya penyaringnya, kita masuk ke low commitment atau support offer. Oke. Nah, di sini ya, apa itu low commitment? Beberapa orang itu baru ingin testing atau belajar sama Anda, ya, tes lah gitu ya. Atau low commitment, mereka belum 100% komitmen untuk ngebangun secara serius banget. Atau juga saya nyebutnya bisa jadi namanya support offer. Nah, ini berhubungan sama nanti core offernya. Low commitment adalah produk-produk yang memang masih ditujukan sama orang-orang mungkin yang baru masuk ke ekosistem bisnis Anda. Karena ada orang nih yang biasanya mungkin baru download freebies Anda, dan mereka suka dan mereka relevan sama freebies Anda, mereka merasa oh kayaknya ini yang saya cari, dan Anda tawarkan low commitment product ya. Ini misalnya produk yang memang bisa mereka tes langsung
dan outcome-nya bisa langsung kelihatan langsung. Jadi solving problem lah, satu topik problem yang spesifik ya bisa langsung dimenyelesaikan dengan cepat. Dan outcome-nya adalah mereka bisa tes langsung bagaimana mereka bekerja dengan Anda, bagaimana insight Anda bisa menyelesaikan masalah mereka. Ya, dan ini ada beberapa contoh dari low commitment product yang saya miliki dalam beberapa yang saya ambil 3 bulan terakhir. Ada yang 499, ada yang 3.900.000, 1 juta 900. Ini termasuknya adalah low commitment produk ya teman-teman semua. Next, setelah mereka masuk ke fase low commitment product ya, masuk ke yang namanya income multiplier atau core offer. Nah, ini adalah offer ketika mereka sudah belajar di low produknya, di low commitment produknya, dan mereka merasa cocok, mereka bisa menyelesaikan masalah mereka, dan mereka ingin bekerja lebih banyak dengan kita. Ya, mereka ingin bekerja dengan outcome yang lebih besar atau lebih secara personal. Nah, ini adalah beberapa offer yang saya miliki dari core offer atau income multiplier-nya sebutannya ya. Ya, ini oke. Jadi tentunya ini adalah offer yang lebih besar dari yang sebelumnya ya. Next, biasanya ini best gabungan dari beberapa offer ya. Jadi kayak ada done for you-nya, kemudian juga ada consulting-nya, ada coaching-nya, ada mentoring-nya ya. Jadi kombinasi dari semuanya itu. Kemudian yang terakhir ya, jadi goal dari income multiplier ini adalah untuk ngebangun satu ekosistem yang lebih memang sudah relevan sama model bisnis Anda. Kalau yang low commitment tadi adalah untuk ngebangun sebuah satu kepercayaan yang lebih tinggi levelnya dibandingkan tadi free materi. Nah, tapi core offer adalah mereka yang ingin ngebangun ibarat kata apa yang Anda ajarkan, apa yang Anda bagikan itu memang apa yang mereka butuhkan. Jadi udah 99% relevan sama apa yang jadi ini udah masuknya dalam loyal audience juga gitu ya. Jadi mereka emang sudah cocok dengan Anda dan bahkan di fase ini mereka akan membeli apapun yang Anda akan bagikan. Ya, jadi mereka udah cocok sama Anda, trust building sudah bagus ya. Nah, next untuk ngebangun tetap uh, komunikasi jangka panjang dan juga ngebangun retention income dari mereka ya, Anda bisa tawarkan lagi yang namanya retention income ya. Dan ini adalah contoh retention income. Jadi ini adalah offer-offer yang dibayar secara kontinu ya, bulanan. Ini ada 20 Oktober, ini yang valid bulan Oktober, ini November ya. Nah, misalnya di sini kontraknya 10.500.000 per bulan selama setahun, dan begitu seterusnya diperpanjang per tahun dan bisa per 3 bulan tergantung ya. Dan saya punya beberapa retention offer ya, nggak cuma yang 10 juta, ada juga yang cuma 1 jutaan ya, tergantung. Jadi intinya adalah di satu ini, maka tadi saya bilang ketika Anda ngebangun sebuah one person bisnis, Anda akan menghasilkan income bukan dari satu produk ya, atau bukan dari cuman uang cepat atau uang instan, tapi Anda ngebangun yang namanya ini ya, satu produk ekosistem. Nah, semuanya itu berhubungan dengan 4 hal ini. Jadi, Anda akan menghasilkan income secara kontinu dari retention, Anda akan mungkin menghasilkan ya big income dari income multiplier Anda, dan akan Anda ngebangun yang namanya income daily income dari low commitment produk, dan Anda akan terus menyaring audiens baru dari alat filter Anda. Dan ketika Anda ngebangun ini dengan berhasil, maka tadi saya bilang Anda ketika ngebangun sebuah bisnis online, maka itu bukan sebuah bisnis jangka pendek, tapi sebuah bisnis jangka panjang. Karena Anda punya ekosistem yang terus berjalan, ya. Nggak cuma ekosistem bisnisnya, tapi cash flow ekosistemnya, yang seperti ini contohnya. Oke, nah jadi saya kasih gambar ini sebagai contohnya dalam diri saya. Ya, nah dan kemudian sebagai one person business, maka Anda harus punya tracking yang harus Anda lakukan setiap saat. Ya, simpelnya adalah ada 5 ya. Ini dia yang harus Anda track terus sebagai one person business. Ya. Satu, berapa cash yang masuk setiap bulan. Kedua, berapa leads yang masuk setiap bulan. Bukan leads yang sekedar banyak ya, tapi yang memang relevan tentunya. Kemudian, offer aktif mana yang paling menghasilkan banyak penjualan setiap bulannya dari low commitment, income multiple atau retention mana yang perlu dioptimalkan. Kemudian, bagaimana Anda juga melakukan follow up ya, Anda ingin melakukan follow up berapa kali, berapa banyak, dan satu tantangan utama. Nah, ini adalah 5 checklist yang harus Anda lakukan setiap bulannya. Monthly ya. Satu, berapa cash yang masuk, lead yang masuk, offer yang aktif, follow up, satu tantangan utama. Ya. Jadi misalnya bulan ini kayaknya tantangan saya atau struggle saya di sini, maka apa yang Anda harus improve. Oke.
Nah, ini akan masuk ke daily activity tadi. Jadi setelah Anda memahami tadi monthly-nya, maka Anda akan bisa masuk ke breakdown ke daily activity-nya teman-teman semua. Nah, daily activity-nya akan menyangkut berapa list yang masuk hari ini, berapa conversation yang terjadi, ya. Kenapa saya ngomongnya conversation? Karena poinnya adalah ketika kita jualan itu adalah topiknya conversation. Kayak misalnya ngomongin law commitment produk ya. Tetap saya bahas conversation karena berapa orang yang mungkin nanya atau berapa orang yang mungkin siap beli, berapa orang masuk ke halaman order itu maksudnya conversation. Apalagi di sini pasti mostly adalah conversation. Misalnya Zoom dulu atau face to face dulu ya, schedule call. Retention juga sama, pasti Zoom dulu menjelaskan. Jadi ya saya akan gambar sebut aja namanya conversation, berapa terjadi percakapan untuk sampai closing, dan berapa sales actionnya. Ini adalah tracking daily activity-nya. Nah, tracking yearly-nya atau tahunannya adalah namanya grow campaigns ya. Nah, mungkin Anda bisa temukan di bisnis saya. Nah, ini saya nggak akan bahas detail di sini, tapi ini adalah gambar operating sistemnya ya. Ada pembahasan sendiri yang saya jelaskan ini secara detail semuanya. Grow campaign ini misalnya kayak repeatable week. Jadi setiap minggu tuh apa yang diulang. Jadi ini adalah fokusnya grow campaign ini goalnya adalah ngebangun sebuah momentum. Ya, Anda nggak akan punya income yang stabil kalau Anda nggak punya growth campaign. Kayak misalnya repeatable week ini apa sih? Jadi setiap minggu sebagai one person business, Anda harus punya satu produk yang dijual secara masif dalam satu minggu. Ya, produk apa atau misalnya launch jualan apa dalam satu minggu itu. Ya, jadi kayak momentum mingguan, jualan mingguan. Tapi secara nggak sadar, audiens Anda ngebacanya adalah kayak misalnya jualan secara rutin. Kan orang kan mungkin jualan rutin tiap hari, tapi retailer week ini adalah kayak satu hal yang diulang cuma seminggu sekali sebagai momentum sales Anda. Kayak misalnya blast email apa, ngasih diskon apa, ngasih promo apa, kayak gitu. Kemudian quarterly ya. Nah, misalnya 3 bulan sekali ya, Anda bikin satu promo apa atau Anda bikin satu produk baru atau launching produk baru atau buka kelas baru per 3 bulan sekali. Ini momentum. Momentum 3 bulanan, momentum 1 minggu, dan terakhir momentum tahunan. Nah, tahunan biasanya personally biasanya saya akan buka one on one program ya, cuma setahun sekali beberapa orang. Jadi ketika ini namanya ground campaigns. Ini groundnya adalah fokus sama income Anda, sama leads baru Anda. Jadi berhubungan sama hal-hal seperti itu. Jadi bis Anda punya satu momentum, baik itu untuk leads ataupun untuk income Anda. Nah, jadi ini semuanya teman-teman semua bersiklus. Jadi itu kenapa ketika Anda ngebangun sebuah operating system one person business dengan cara seperti ini, ya maka bis Anda akan punya siklus teman-teman semua. Siklus apa? Yang pertama adalah satu, ya, saya jelasin di sini, income yang stabil. Ya, Anda akan punya income yang stabil teman-teman. Dan kedua, Anda nggak akan punya namanya menebak. Jadi Anda akan tahu apa yang harus Anda lakukan, kapan Anda jualan, apa yang harus Anda jual, apa yang harus Anda evaluasi, semuanya bukan lagi menebak. Anda punya satu hal yang terprediksi untuk melakukan semuanya, ya. Dan ketika ini sudah masuk, ketika bis Anda sudah di fase ini, ya, Anda akan jadi kayak aktivitas yang boring. Ketika bis Anda semakin boring, maka artinya bis Anda sudah stabil. Oke, nah itu dia. Nah, teman semua gambaran besar dari One Person Operating System Digital Lifestyle Business. Jadi memang saya punya satu program khusus ya, yang memang saya bantuin Anda untuk membangun ini semua ke dalam bisnis Anda ya. A sampai Z-nya, sampai ke goal campaign-nya, daily activity-nya. Tapi poinnya adalah apa yang saya bagikan hari ini, ya ini adalah gambaran besarnya bagaimana Anda ngebangun sebuah one person business untuk bisnis yang jangka panjang meskipun Anda sebagai one person. Oke, semoga bermanfaat teman-teman semua. Sampai ketemu di next videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.